Oke, halo selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bobi Gunawan. Saya di sini sebagai barista. Kali ini saya bakal sharing gimana cara pembuatan espresso dan latte art. Pertama-tama bahan dan peralatan yang kalian butuhkan tentu pertama grinder coffee, mesin coffee, lalu beans espresso. Untuk beans espresso sendiri kita digunakan di sini menggunakan house blend antara arabica dan robusta dengan gramasi 50:50. Biasanya untuk espresso base sendiri itu menggunakan house blend, entah itu campuran antara arabica sama robusta atau robusta sama robusta. Oke, untuk pembuatan espresso yang baik biasanya ditentukan saat proses kalibrasi. Kalibrasi itu adalah teknik untuk menentukan konsistensi rasa dari si espresso sendiri. Nah, lalu untuk kalibrasi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama itu ada dose, ada yield, ada time. Untuk dose sendiri merupakan gramasi dari bubuk kopi yang nanti kalian gunakan. Lalu ada yield. Yield merupakan hasil ekstraksi dari espressonya sendiri. Untuk yield biasanya untuk espresso itu idealnya 25 ml sampai 30 ml. Lalu ada time. Time itu adalah waktu brewing atau waktu seduh saat pembuatan espresso. Waktu idealnya itu biasanya 25 detik sampai 30 detik. Nah, untuk espresso sendiri, espresso merupakan adalah salah satu extraction dari kopi. Nah, untuk extractionnya ada ristretto, ada lungo, ada espresso. Nah, untuk kesempatan kali ini saya bakal pembuatan espresso. Oke, untuk pertama-tama kita siapkan portafilter, lalu menggunakan gramasi seberat 18 gram. Oke, kita giling dulu biji kopinya. Biasanya juga di saat proses kalibrasi, tamping juga berpengaruh terhadap kalibrasi kalian. Untuk tamping juga ada tingkatannya, yaitu ada hard tamping, soft tamping, lalu ada medium tamping. Dan grain size pun juga harus diperhatikan. Oke, kita buat. Untuk espresso sendiri bisa untuk berbagai minuman kopi, yaitu contohnya ada cappuccino, ada latte, ada americano, ada long black. Oke. Kita tunggu sampai 30 detik dengan yield 30 ml. Oke. Nah, untuk espresso sendiri juga harus diperhatikan karena dalam espresso sendiri juga ada hal-hal yang diperhatikan, yaitu ada krema, lalu ada body dan ada heart. Untuk espresso yang baik dia akan menghasilkan krema yang tebal dan pekat, dan ini juga bakal berpengaruh nanti sama latte art kalian, bakal lebih kontras nantinya. Oke, setelah sudah membuat espresso, lalu kita membuat steam susu. Nah, untuk susu juga kita harus perhatikan karena di luar sana banyak susu-susu dengan jenis-jenis yang berbeda. Ada UHT itu ultra high temperature, lalu di sini kita menggunakan pasteurized. Nah, untuk disarankan sih menurut saya menggunakan yang pasteurized karena dia akan menghasilkan foam yang lebih silky dan hasil yang lebih milky. Lalu untuk frothing susu juga disarankan susu dalam keadaan dingin atau jug dengan keadaan dingin karena memudahkan saat proses stretching nanti. Kalau misalnya untuk susu menggunakan room temperature, biasanya dia akan memakan waktu yang lebih lama untuk proses stretching. Lalu untuk steam susu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada 3, yaitu pertama stretching, kedua rolling, lalu heating.
Untuk stretching itu adalah proses pencarian foam. Lalu ada namanya rolling. Rolling itu perputaran. Jadi untuk mengikat si liquid dengan microfoam. Lalu ada heating. Heating itu adalah suhu saat kalian steam nanti. Tuh. Untuk suhu biasanya itu semisalnya nanti kalian sudah hangat di dinding jak kalian nanti, itu lebih baik dimatikan saja karena itu sudah cukup suhunya. Karena kalau terlalu lama untuk suhu, nanti rasa yang dikeluarkan dari susunya pun sendiri akan asam. Untuk susu biasanya takaran itu 150 sampai 180 ml atau sebatas bibir jak. Tergantung jak yang kalian pakai ukurannya berapa. Untuk di sini saya menggunakan ya mungkin sekitar 5 oz dengan batas bibir jaknya segini. Oke, pertama kita melakukan flushing. Flushing fungsinya untuk mengeluarkan air yang berada di steam one. Nah, dan ada hal yang harus diperhatikan juga nih buat kalian. Untuk steam one kalian di setiap mesin itu berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan single hole, 4 hole, triple hole, bahkan sampai 5 hole. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya semakin banyak hole yang didapat di steam one, semakin besar pressure atau semakin besar tekanan uap yang bakal keluar di steam one, dan itu bakal menjadi saat kalian steam bakal menjadi lebih cepat nantinya gitu. Dan kebalikannya, semakin sedikit hole yang ada di dalam steam one, semakin lama proses steaming. Oke. Posisi yang disarankan itu lebih baik 1 cm di dalam permukaan susu, dan jangan terlalu dalam dan jangan terlalu tinggi juga, dan lalu agak dimiringkan karena prosesnya yang tadi saya bilang ada 3, ada rolling, ada stretching, ada heating. Nah, untuk agak dimiringkan itu biar dia langsung pembuatan rollingnya, biar dia nyatu antara si susu dan microfoam. Oke. Sini kita agak miringin. Kalau kalian dengar bunyi cercit-cercit, itu adalah proses stretching atau proses pencarian foam. Oke, ini bakal saya praktekkan untuk pattern tulip. Merupakan basic dari latte art sendiri. Untuk basic latte art itu ada 3, ada rosetta, ada tulip, dan ada heart. Sini saya bakal praktekkan tulip. Pertama kita tuang, lalu ratakan susu dengan si krema agar membuat pattern nanti lebih mudah. Setelah rata, kita bentuk pattern yang kita inginkan. Oke, cukup sekian dari saya untuk proses pembuatan espresso dan latte art. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.